Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Rumpun bambu itu tidak terlepas dari hal-hal yang berbau goib atau mistis. Karena memang rumpun bambu itu biasa dijadikan sarang makhluk astral. Itu kita tidak bisa memungkiri, karena selain manusia memang Tuhan menciptakan makhluk lain, yaitu makhluk astral. Nah, berikut ini saya akan menampilkan 5 jenis bambu unik yang saya dapatkan di tempat yang angker, di tempat yang dikeramatkan oleh warga, yang mana jelas perlu perjuangan, perlu keberanian. Bambu apa saja? Kita langsung saja. Kita mulai dari yang nomor 5, teman-teman. Nah, ini namanya bambu unik kurung. Nah, ini saya dapatkan ini di Gombong. Ini di Gombong. Nah, ini di salah satu petilasan yang mana sangat dikeramatkan oleh warga sekitar. Jadi ketika saya minta izin kepada juru kuncinya, memang diperbolehkan mengambil bambunya, tapi tidak diperbolehkan mengambil videonya di lokasi, karena mereka takut ada sesuatu yang akan berdampak negatif. Nah, ini bambu kurung dari jenis bambu petung atau bambu yang biasa bisa besar banget. Nah, ini bambu petung, ada juga yang menyebut betung. Nah, ini lumayan jumbo, teman-teman. Nah, ini tempat yang sangat dikeramatkan. Nah, kemudian saya juga mendapatkan nomor 4 di jenis sulur. Nah, ini dari jenis sulur. Ini pakemnya jalu. Nah, ini jalu dari jenis sulur, makanya disebut jalu sulur. Nah, ini saya dapatkan ini di Kabupaten Pemalang. Karena memang saya berburu bambu uniknya itu terkadang memang lintas kabupaten. Nah, ini di salah satu area makam di, kalau nggak salah itu di Cikendung. Nah, di situ ada makam seorang ulama yang memang sangat terkenal di situ, yaitu Kiai Majalangu. Ini di Kabupaten Pemalang. Nah, ini jalu sulur, teman-teman, dimana rantingnya tumbuh di tengah-tengah, bukan di alis. Nah, makanya disebut unik, karena pertumbuhan rantingnya itu tidak seperti pertumbuhan bambu pada umumnya. Nah, ini dari jenis sulur. Nah, ini untuk yang nomor 4. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini di Kabupaten Cilacap. Ini di salah satu makam, dan saya dapatkan ini di pojok kuburan persis. Ini di Jetis, kayaknya ini masuk Nusa Wungu. Nah, ini nama pakamnya ini bambu buta. Bambu buta di mana alisnya atau cincin bambunya itu tidak mempunyai mata atau ranting, jadi polos, teman-teman. Nah, ini full buta atau tidak ada mata rantingnya. Nah, ini dalam satu batang ini pakamnya ini sebenarnya banyak, teman-teman. Dari bawah ini bambu tumpang sari. Nah, kemudian ini bambu bolong. Kemudian ini tumpang sari lagi. Nah, ini sambung rogo. Ini tumpang sari lagi. Jadi ini sangat spesial, sangat istimewa. Saya dapatkan di pojok kuburan, dan ini full buta. Ini dari bawah sampai atas ini buta. Nah, seandainya ini normal, ini ruasnya tidak tumpuk, ini mungkin bisa ada 2 sampai 3 meter. Karena di sini ada tumpang sari, di sini ada tumpang sari. Kalau normal ini bisa panjang. Nah, ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang nomor 2,
Nah, ini bambu unik Sabdo Palon, dimana Sabdo Palon, Sabdo yang bersab. Di bawah Sabdo normal, kemudian Sabdo lagi, itu yang dinamakan Sabdo Palon. Ini saya dapatkan di Kebasen Kabupaten Banyumas. Nah, ini saya dapatkan di Batu Kodok, dimana Batu Kodok itu dikeramatkan oleh warga sekitar, yang mana terkenal sangat angker, karena apabila ke situ, kalau kita sombong, kita tidak sopan, itu akan bisa keder teman-teman, bisa keder. Nah, ternyata di bawahnya ini juga ada yang spesial, kalau kita kocok ini berbunyi. Nah, apalagi ini dari jenis bambu legi. Nah, orang Kebasen menyebut ini bambu kerinjing. Jadi ini sangat sulit ditemukan, walaupun sangat sederhana, yaitu pakem Sabdo Palon, tapi dari jenis bambu legi atau dari bambu kerinjing itu sangat sulit untuk mendapatkan bambu Sabdo Palon seperti ini. Nah, kemudian yang pertama, bambu unik yang saya temukan di tempat lokasi yang sangat angker, yaitu dari jenis jalu ori. Nah, ini teman-teman, ini jalu ori, dimana jalu ori itu jalu yang, maaf, itu rantingnya itu berduri, bambu duri. Nah, ini saya dapatkan di Kecamatan Tonjong di Kabupaten Brebes. Ini di sebuah petilasan Syekh Maulana Maghribi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini pakemnya ini jalu, rantingnya tumbuh di ruas, bukan di alis, jadi ini sangat spesial. Nah, di lokasi ini juga, ini menurut cerita warga sekitar, itu sudah ada korban meninggal di lokasi itu lebih dari 7. Itu meninggal di lokasi karena memang terkenal sangat angker. Nah, warga sekitar pun itu jarang yang berani masuk ke lokasi, karena memang itu lumayan angker teman-teman. Saya juga ketika berburu bambu unik, di situ banyak-banyak gangguan yang mengganggu saya, baik dari sekelebatan, suara orang sedang ngobrol padahal tidak ada orang, pokoknya macam-macam bentuknya. Nah, ini dari jenis bambu ori. Nah, apalagi ini bersab teman-teman, bersab, karena sangat jarang bambu ori keluar keunikannya, apalagi dari pakem jalu, itu sangat sulit. Biasanya hanya terkadang satu saja, kalau ini bersab, jadi ini sangat istimewa. Nah, itulah teman-teman 5 bambu unik yang saya dapatkan di tempat angker. Bukan kita mengagung-agungkan benda, tapi ini saya jadikan sebagai suatu pengetahuan untuk menambah keimanan, keislaman saya khususnya, agar apa? Agar lebih mempertebal keimanan saya. Kita tidak mengagung-agungkan benda, walaupun ini saya dapatkan di tempat angker, bukan seperti itu teman-teman, tapi jadikan ini sebagai tambahan pengetahuan, sebagai koreksi diri, agar kita semakin mempertebal keimanan keislaman kita, agar kita yakin bahwa selain Tuhan menciptakan manusia, ada makhluk lainnya diciptakan Tuhan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, itu teman-teman, kelima bambu unik yang saya dapatkan di tempat yang angker, di tempat yang lokasinya dikeramatkan. Yang pasti kalau saya pribadi, saya suka, karena yaitu ada tantangan tersendiri. Apabila kita mendapatkan di suatu tempat yang angker, yang dikeramatkan, itu ada nilai kepuasan sendiri, karena di samping kita berburu bambu unik, kita bisa mendoakan mereka-mereka yang berada di situ, mereka-mereka yang sudah menghadap
Tuhannya. Nah itu teman-teman. Jadi yang jelas benda apapun jangan sampai kita agung-agungkan. Kita bukan menyembah benda, tapi jadikan ini untuk mempertebal keimanan keislaman kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman pembolang yang baru belajar paham serta memahami setiap bambu unik itu ada namanya, ada filosofinya, ada mitos tuahnya. Yang jelas kita harus jeli dalam meneliti suatu keunikan bambu unik. Karena itu yang utama, agar apa? Agar tidak salah dalam penyebutannya. Karena ada definisinya tersendiri. Seperti halnya jalu, itu harus ada alur atau luka tempat tumbuhnya ranting. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus jeli, harus bisa mengerti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.